Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Beradik Podcast. KBP Lover, sekarang ini di Jalan-Jalan Malam kita sudah bersiap untuk melakukan mediasi langsung di lokasi-lokasi tertentu. Dan tadi Kang Yana juga masih pemulihan. Ternyata pada saat off cam gitu ya, ada salah satu kisah yang terungkap dari Kang Yana. Tapi aku kurang lengkap ceritanya. Apa tadi kiatmu? Cerita yang ada di sini, Uncle. Apa tuh? Yang bakalan kita ungkap lebih dalam. Karena dari tadi kita telusuri, ternyata Kang Yana melihat sesuatu yang waktu melakukan astral projection tadi, melihat sesuatu yang kita akan telusuri di sini. Itu kesannya tentang sesuatu yang benar-benar menyedihkan sih kalau kita bilang. Menyedihkan. Menyedihkan sekali. Bertolak belakang banget sama yang tadi nyerang Kang Yana. Katanya makhluk hitam yang ternyata auranya kurang baik. Ya. Tapi yang terungkap adalah kisah menyedihkan. Justru makhluk itu tadi memberi keterangan ke kita kalau ternyata di tempat ini ada sebuah tragedi yang menyedihkan. Makanya kita coba buktikan apakah memang benar terjadi seperti itu. Dulu tempat ini apa ya, Rut? Tempat ini asrama. Bukan, sebelum jadi asrama. Sebelum jadi asrama, tempatnya rawa-rawa. Oh, oke. Berarti ini dulu rawa-rawa yang dimungkinkan ada banyak makhluk yang sudah tinggal dari zaman dulu gitu ya? Betul. Oke, kalau gitu yuk kita langsung jalan aja. Let's go. Tunggu. Kenapa? Yud. Jirayut. Yud. Ki, nggak apa-apa. Ini bukan dia ini. Hah? Bukan dia ini. Jaga di belakang, takut jatuh. Saya akan berbicara melalui media anak ini. Awas ya, tolong jagain ya. Rudi, tolong jagain yang sebelah situ. Biar dia jalan. Uber. Siap, Mo. Kita jagain. Bun pegangan. Tuhanku ya. Jatuh itu punya Jirayut. Ya kasur semua. Jadi Jirayut langsung mengarahkan ke suatu titik ya, suatu tempat. Iya. Mungkin dia ingin menceritakan sesuatu yang pernah terjadi di tempat itu. Makanya nanti insya Allah semua akan terungkap. Jatuh dia nanti. Apa yang mau kamu sampaikan? Siksaan. Ada siksaan. Maksudnya dia disiksa? Iya. Yang lagi masuk ke Jirayut ini mengalami siksaan. Siapa yang nyiksa kamu? Seniornya ya? Sedih banget. Dia nangis. Nangis dia. Berapa lama kamu disiksa di sini? Mereka jahat. Mereka siapa? Manusia tega. Orang-orang yang tega menyiksa kamu. Jadi ini memang benar-benar yang merasuki Jirayut ini orang yang ibaratnya korban bullying, Uncle. Korban bullying seperti itu. Cuman saya nggak tahu ini disiksanya sampai apa kok sampai ibaratnya arwahnya penasaran di sini. Tapi bentar aku nanya ya, sebelum lama. Ini kalau kondisi seperti ini, Ayut masih dalam kendali? Masih nggak apa-apa berarti? Soalnya kalau kita punya tanggung jawab loh, kalau Ayut kenapa-napa terlalu lama. Iya, karena Ayut juga belum pernah kesurup. Belum. Iya. Baru ini dia. Bahkan waktu di Banyuwangi pun dia kan nggak sampai kayak gini. Iya. Gitu.
Nggak sampai kayak gini. Jadi memang yang masuk ke dalam tubuh Jirayut ingin menggunakan Ayut sebagai media ya, Mas, untuk menceritakan Ingin sesuatu menyampaikan ya. sesuatu. Supaya nggak dia tiba-tiba keluar dijatuh. Terus udah gitu raganya sama jiwanya yang di dalam dijagain. Iya. Takutnya kelamaan nanti kita ketipu loh. Disangkain dia baik, Ayutnya ke bawah, yang ketinggalan cuma Yang ini. yang ada di dalam. Iya iya, kita jagain bener-bener. Tuh lihat. Kenapa kamu ngajakin kita ke tempat di dalam kamar ini? Emang kamar ini punya cerita apa kamar ini? Dia netesin air mata terus. Ya, dia nangis terus. Ini jejak energi kesedihannya ya seperti itu. Di kamar ini tadi dia bilang manusia tega. Berarti di kamar ini dia disiksa Sepertinya begitu. Angel. secara fisik. Ada yang mau kamu sampaikan? Ada yang mau ditunjuk? Di luar. Di luar. Di luar. Di luar. Dari tadi banyak suara-suara dari luar juga. Kepo. Seperti ada suara orang berjalan. Ini mungkin makhluk-makhluk yang ada di sini ya. Kamu awas Rudi, jagain ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan jagain ya. Biar dia nunjukin sesuatu lagi. Aduh, kamu mau kemana? Mumpung ini makhluk masih bisa terkontrol. Awas kita busuk ngomongnya. Silakan. Kendali. Kita ganti jadi kendali. Oh, Tuhanku. Wah, ini bangsal nih, bisa dibilang bangsal nih kiatmu ya. Bangsal tuh berarti kayak kamar dengan selasar dan kasur-kasur tingkat nih. Iya. Ih, baunya. Aduh, aku dari tadi pengen... Ini Aku mual banget deh. Bunda jaga-jaga hati-hati ya. Energinya masih ada energi-energi tilas zaman dulu. Kalau saya bilang yang ada di sini ini, yang ada di sama Jirayut ini nunjukin tempat di mana dia ibaratnya mengalami Kejadian. kekerasan. Mengalami kekerasan. Masuk akal kalau tempat-tempat gini biasanya kalau di sekolah senior kemudian bangunin tengah malam Ngerti banget pagi-pagi. aku dulu mah. Dan di Nyebelin banget. salah satu tempat menjadi tempat yang bisa dibilang tidak terlihat ataupun aman untuk melakukan kekerasan. Ya. Gitu ya. Jadi biasanya ada titik-titik sendiri. Ada titik. Mungkin ini dia. Ay! Aduh Tuhan, titik mana Ada suara. Ada suara. Nah, kalau yang ditunjuk kasur pojok ini yang ditunjukkan oleh makhluk yang di Jirayut ini, kasur di pojokan, memang biasanya dipojokin kan orang-orang seperti itu. Iya, dipukulin di area sudut tanpa terdengar suara teriakannya. ditutupin pakai bantal kan? Ditutupin. Mulutnya juga bisa mungkin diikat kali. Di solatif juga bisa juga. Disumbat sih biasanya. Disumbat. Disulut. Apalagi ya bantal-bantal seperti ini, wah biasanya kan biar nggak kedengeran teriakannya dari luar. Mereka datang. Mereka siapa? energi-energi lain yang ada di tempat ini. Ini tuh di sini rada pengap banget ya. Lovers nih pengap banget, padahal kayaknya ini ke jendelanya kebuka loh, tapi ini Pengapnya beda ya. Bu? iya. Nah, terus dia bilang mereka datang. Ini yang datang. Jadi Ayut ini sedang menceritakan kembali ke masa dia di bully, atau mereka datang ini makhluk-makhluk lain. Sepertinya dua-duanya, Uncle. Tapi yang dia rasakan ini, kan sekarang yang masuk ke Jirayut ini spirit ya ibaratnya ya. Ada jejak masa lalu yang dia tangkap, ada juga jejak-jejak energi yang dari tadi di luar ini udah nggak enak memang. Kalau buat Onyo ini JJM yang pertama kali mengalami situasi kayak gini ya. Jarang ya memang ada Jarang. makhluk yang menunjukkan. Nggak pernah sih sebenarnya. Siapa Sampai lagi? ada. Di mana lagi ada? Apa yang kamu mau tunjukin lagi?
Pojok. Kamu di situ. Itu yang ditunjuk itu tiangnya loh. Aku takutnya dia digencet atau dibentur-benturin ke tiangnya. Terpojok, nangis di Oh, pojok. merinding. Tuh. Sama merinding langsung. Jadi di pojok situ tempat kamu nangis. Air mata, darah. Air mata darah. Nangis darah dia. Bisa jadi kan kalau kekerasan fisik bisa sampai luka kan di mata. Oh ini yang kalau Mobile Lovers ini yang kalau kita lihat yang dia keluarin air mata ini itu air mata air, tapi kalau orang yang bisa ngelihat ini keluar matanya darah ya, air matanya. Bukan. Keluar air mata darah. Ya apa? Bukan Jirayutnya, maksudnya si sosok tersebut dulunya. Mungkin saking apa ya? Tersisanya balik lagi. Ya mungkin dia bentur-benturnya, mungkin dia bercampur dengan darah ya. Seperti itu. Kan kalau di sini yang sebelah sini ini besi ya Uncle ya. Cuman yang di situ ada beberapa bekas benturan. Tapi ngomong-ngomong ini yang masuk berarti sosok perempuan ya? Ya, sosok perempuan. Dia marah itu makanya. Dia masih ngerasa apa? Ada dendam di tempat ini. Ada lagi yang mau ditunjukkan sama kamu. Kejadian di tempat ini sangat menyedihkan sih kalau buat kita yang masih hidup. Iya. Tapi kayak ada energi yang gimana, aku tuh kayak merinding tapi dari belakang gitu. Iya. Karena tadi waktu kita lagi podcast, Bunda udah kena yang paling parah di antara kita ya semua yang ada di sini. Jadi kenapa di sini Bunda yang paling tersiksa dengan keadaan di sekitar sini? Tangkap guys, ada yang pegangin guys. Pegangin di depannya, pegangin. Pegangin di depannya. Pegangin. Teman-teman yang lain pelan-pelan, teman-teman yang lain. Ini lagi nunjukin tempat yang lain, Unyo. Dia sepertinya. Hah? Lagi nunjukin tempat yang lain. Di sebelah kanan tadi lihat kayak jenggot. Tapi besar ya, Uncle? Jenglot. Jenggot. Ini kayaknya dia mau nunjukin ke salah satu tempat di mana dia ada kejadian lagi. Awas hati-hati. Astagfirullahaladzim. Oke. Sini. Itu dia ya. Sumur tua juga itu. Wah. Awas hati-hati. Sumur Tua juga. Awas hati-hati, tolong dipegangin ya, minta tolong. Nyamuk. Awas hati-hati. Apa itu? Ada kecoa. Coba. Kirain ada apa. Ini dia masuk ke rumah lain gitu ya? Sepertinya Kayak kamar lagi. iya, dia mengarahkan ke bangsal yang lainnya ya. Iya. Langsung ke kamar mandi lagi. Tunjukin Gak apa? ada, Bun. Gak ada, Bun. Apa? Temenan sama Kamu mau menunjukkan apa di sini? Kamar mandi. Dikurung di dalam kamar mandi. Dikurung dalam kamar mandi, posisi kedinginan, basah. Ini kejam sekali ya, Ki. Iya. Ini sih bukan buat ditiru kalian semua. Kejam banget sih kalau kalian seperti ini. Ini dengan pelaku yang sama apa gimana sih, Kiatmo? Kalau saya tangkap, Uncle, ini yang melakukan bukan hanya satu kelompok, beberapa kelompok. Oh, berarti dia ini menjadi bulan-bulanan bagi banyak orang gitu ya? Iya. Iya, betul. Oh, karena nggak ada perlawanan, jadi kayak semua orang melakukan ini tuh sebagai hiburan buat mereka. Dan selalu anak ini gitu. Selalu anak ini. Nggak tahu kenapa. Mungkin kasihan banget ya.
Tapi emang biasa sih di satu perkumpulan pasti ada satu atau dua orang anak lah yang biasanya menjadi pelampiasan bagi beberapa kelompok gitu ya. Betul banget sih Uncle. Dan ini kayaknya ada salah satu ruangan yang akhirnya disegel ditutup gitu kayaknya. Ini kiri kanan kamar mandi sih ternyata. Iya. Makanya mungkin kalau zaman dulu kamar mandi sempit ini, orang basah kemudian kedinginan, ya kita bisa bayangin, bisa paru-paru basah, bisa segala macem sakitnya. Oh ini terpisah, ini untuk kamar mandi, ini kamar mandi, yang belakang tuh ada bisikan dari dalam kamar mandi ini. apa dia? Salah satu makhluk yang menyaksikan peristiwa ini. Ruding dan kejadian apa lagi, Rud? Kalian di sini semua nggak ada yang sadar ya. Sebenarnya aku nangis tadi pas di sana. Aku kena percikan dari dia, tadi mataku keluar. Air mata. Ini juga bekas sisa kayak ingus gitu keluar karena aku tuh kena percikan dari dia. Aku kan dari tadi yang paling dekat sama dia. Percikan air mata atau apa? Percikan kayak aura kesedihan itu. Aku jadi tanpa sadar aku nangis juga. Tuh ada sisa bekas air mata. Terus sedih apa? Gimana cerita? Jadi memang dia kesepian sendirian, kemudian dia jadi bahan tertawaan gitu kan, bahan bulan-bulanan. Aku ngerasa itu, tiba-tiba aku kayak teringat sesuatu yang nggak bagus juga dalam hidup aku gitu. Aku juga nggak sadar akhirnya nangis juga. Dia sudah hadir di sana. Jadi Di mana? yang ibaratnya ngebully dia dan makhluk-makhluk yang ibaratnya menyaksikan peristiwa ini udah pada hadir di sekeliling tempat ini. Yang kasihan lagi, dia ini orang mau belain dia takut juga kena imbasnya. Sebenarnya ada sih beberapa orang baik gitu kan, cuma masalahnya orang baik itu nggak ada yang berani. Mereka tidak mau mencampuri urusan. Takut bisa ke bawah-bawah. Iya, takut jadi korban selanjutnya. Kamu mau sambut mereka yang hadir atau kamu mau tunjukkan sesuatu lagi buat kita? Ayo ikut aku. Oke, kita ikuti. Ini udah masuk lagi. Nggak bisa dilepas. Kenapa dia di sini lagi? Kamu Ada cerita apa Rudi di sini? ini lebih pengap lagi sih, aku lumayan pusing banget sih di sini. Nyo. Bunda Nyo. Tolongin Nyo. Berapa Bunda pegangin Bunda? Aku mau. Hati-hati ya, energinya di sini lebih dari yang sebelah. Ya, karena kita udah makin dekat ke, kalau tadi kan cerita. Kalau ini seperti gumpalan dan perkumpulan. Oh, mungkin kita udah makin dekat sama Sewu Demit itu loh. Sepertinya itu Uncle. Ya nggak sih? Ini tuh emang kalian nggak berasa mual gitu? Udaranya lebih pekat, lebih. Aku kayak berasa ada yang narik ke belakang gitu kepala aku kayak. Ini jadi makin dekat sama Sewu Demit itu. Iya, tempat perkumpulannya mereka itu. Dada aku sakit lagi. Kamu kasihan.
apa memangnya? Apakah mual banget tahu di sini? Mual banget. Bunda ada pengalaman apa Bunda? Kok dia bilang kasihan sama Bunda? Antara pengalaman atau ada yang nempel kali enggak? Mungkin. Bunda baik-baik aja kan? Udah, Kenapa? mual banget. Mual. Ini tadi siapa sih yang di badan Jerayut namanya? Kamu boleh kasih tahu namanya? Nggak mau Uncle. Nggak mau. Kalau kita nggak tahu nama kamu nanti gimana caranya kita nolongin kamu? Siapa namanya? Nanti kita kirim itu. Hah? Siapa namanya? Apa tadi? Marsina. Kayaknya di area ini tuh energi kuat ya Mas ya. Iya. Sampai Ini kalau gini tuh benturan energi gitu Kang. Iya, benturan energi ya, dan kebetulan juga Apa tadi kan pengen pada masuk saat ada sesuatu yang pengen masuk ke Bunda atau benturan dari si Jerayut ini? dari sosok di sekitarnya banyak, maksudnya bukan dari yang Jerayutnya. mengendalikan si Ayut. Jerayut itu kan, Iya. itu banyak. Jadi sebenarnya semua yang ada di situ ingin menceritakan kejadian-kejadian yang ada di situ. nggak mencari media-media lain, salah satunya Bunda ya. Iya. Kita berdua nih kayak ada hubungan. Terkoneksi ya? Terkoneksi. Mungkin Bunda ada mau disampaikan? Soalnya Bunda juga didatangi energi-energi yang ini loh. Aku sih juga feelingnya kita mau diarahin ke Sewu Demit itu loh. Iya. Boleh, di sini kita coba ya Uncle ya. Marsina tahu nggak cerita tempat ini yang orang nggak kelihatan? Mereka datang banyak. Gitu, jadi yang kita nggak lihat, Marsina ini bisa lihat sebenarnya. Mereka udah datang. Berani nggak kalau kamu anterin kita ke titik di mana mereka berkumpul? Tolong anterin kita ya, di mana titik mereka berkumpul. Marsina, nanti anterin kita ya, tolong. Tolong jagain di depan, tolong jagain di depan. Nih kemana nih? Awas, yang di depan tahan, Perasaan aku sedih banget. Udah cukup di sini aja. Jangan bawa kita lebih jauh lagi. Aku nggak mau diceburin. Jangan, aku jagain. Airnya penuh banget lagi. Oh, Tahan, aku tahan. ada tisu. Aku tahan. Udah ya, di sini aja ya. Kamu cerita di sini aja ya. Kita cerita di sini aja. Awas ada ular. Ular. Iya, biasanya tempat kayak gini banyak ular. Waduh. Ada apa di tempat ini? Bun. Bunda, awas hati-hati. Ini bunyi tisunya. Marsina. Astagfirullahaladzim. Ada apa di dalam? Oke. Dia disiksa di sini juga. Dilep-lepin kepala. Itu Bunda nggak apa-apa? Kepala dia ada di sini. Astagfirullahaladzim. Kepala dia ada di sini. Dibuntungin kepalanya. Enggak, bukan kepalanya, bukan Oh, kepalanya. dimasukin gitu kali ya? Iya. Kepalanya dimasuk. Oh. Jadi memang masuk akal kalau tempat ini dipakai untuk pembulian karena ini jauh dari bangunan utama ya. Bunda. Astagfirullahaladzim. Jauh dari bangunan utama. Pak, jaga Jerayut juga. Jaga ya. Ya, jaga juga ya. Rudi tolong sama jaga Jerayut ya. Ya. Nangis ya dia.
Kamu meninggal di sini. Iya, kamu meninggal di sini. Marsina. Kamu meninggal di sini. Aku benci tertawan. Enggak, kita di sini nggak ada yang ngetawain kamu. Badannya jadi lebih berat. Pasti ini karena dua jiwa di sini. Ki, kenapa pandangan dia beda, Ki? Iya. Ki. Dendamnya masih belum hilang. Kita nggak ada yang nertawain kamu. Kita malah bakalan doain kamu. Cuman kita turut prihatin ya sama kejadiannya malam itu. Malam-malam, Uncle. Ini jadi dia memang bukan seluruh badannya ya. Kepalanya Uncle yang dimasukin. Cuma kepalanya aja yang ditenggelam-tenggelamin. Ya. Sampai akhirnya dia meninggal atau gimana? Meninggalnya nggak di sini. Meninggalnya ketika dia berusaha untuk ditolong. Oh, pingsan setelah ditenggelam-tenggelamkan itu kepalanya. Bunda. Terus dalam keadaan mungkin kritis mau dibawa ke rumah sakit, di perjalanan akhirnya meninggal. Itu dia. Di belakang ada kuntilanak hitam. Ada, iya. Kuntilanak hitam. Ada kuntilanak hitam, jelas banget. Ini kalau kenapa tempat ini memang banyak tragedi, termasuk tragedi ini ya karena tempat ini energinya. Ada kuntilanak hitam di belakang situ. Yang kuntilanak ada yang warna hitam. Ada yang warnanya hitam. Itu pohon apa sih? Oh, pepisangan di belakang tuh. Iya. Pohon pisang. Pisangan semua tuh. Oh iya bener tuh. Di sini tadi tingginya segini nih. Kenapa tingginya manusia tega? Ya itu benalu itu. Sebenarnya nggak semua manusia tega ya. Relatif, manusia itu ada yang baik, ada yang jahat. Mungkin kamu nggak beruntung. Kamu jumpa manusia yang jahat. Makin banyak mendekat makhluk-makhluknya. Dan ini dari luar semua ya? Dari luar semua. Dia lunglai, dia makin lunglai, Ki. Makin lunglai. Ntar, karena dia posisi kepalanya ditenggelam-tenggelamin, diinjek-injek di situ, di tangga itu. Marsina, anak ini akan baik-baik saja. Iya Marsina, kalau kamu udah nggak ada mau diceritain lagi mungkin udah kali ya. Makasih ya. Udah nunjukin. Makasih udah cerita sama kami di sini ya. Marsina mau bilang apa lagi? Ada pesan? Marsina. Kita doakan saja dia ya. Marsina, kita doain aja ya. Iya. Udah ya? Oke Marsina, kembali ke duniamu ya. Rudi tolong dibantu ya. Iya, baik Ki. Marsina kembali ke duniamu. Semangat. Ayut, balik Ayut. Ada. Ayut nggak apa-apa. Cuma saat itu langka kan? Ada. Kita pernah ketemu waktu itu sekali di mana gitu. Ayut nggak apa-apa. Ayut. Berat banget loh. Berat banget. Ayut. Iya. Ayut. Apa nih? Nah kan datang dia. Udah pulang ya. Langsung aktif semua. Langsung ke arah sana semua ya? Langsung ke arah sana semua. Itu. Gerak-gerak. Ayut tadi kenapa? Gimana? Duduk dulu. Pusing. Ayut aman? Sedih ya? Tapi nggak tahu kenapa tadi pas dia tuntun emang pada saat di situ tuh perasaan aku tuh sedih banget kayak sakit banget tau, kenapa ya? Kayaknya kita udah mulai
tarik ke area Sewu Demit. Sewu Demit. Aku tuh udah mulai agak khawatir sama suara hewan yang udah mulai bunyi semua. Tenang ya. Takutnya nanti malah makin banyak yang sebenarnya tidak bisa cerita tapi malah membahayakan. Mungkin konklusi aja kali. Boleh Kiatmu sama Rudi. Kalau dari saya sendiri, wah ganggu, mereka mau ganggu ini. Nah iya makanya. Kalau dari saya sendiri, jangan sampai dilakukan hal-hal yang seperti ini. Karena bisa jadi arwah mereka setelah meninggal pun masih penasaran. Hati-hati kalian yang ngelakuin hal-hal seperti ini. Belum tentu balas dendam itu belum tentu hanya ada di dunia masalahnya. Di dunia lain mereka juga masih bisa balas dendam. Seperti itu. Sabar Ayut. Rudi? Tadi yang sebelumnya aku sama Kang Yana itu kan melakukan astral projection. Jadi bagi kalian jangan coba-coba ya di rumah itu untuk profesional. Jadi jangan penasaran gitu ngikutin kami, nanti takutnya terjadi kenapa-napa. Ya, oke, mungkin segitu aja Ya, kali ya. Yud, nggak apa-apa. Yud, nggak apa-apa. Yuk, Awas hati-hati mereka keluar semua. Mereka mulai keluar semua. Yuk, teman-teman kita mulai balik yuk. Terima kasih semuanya ya. Kita langsung ke kontrol room aja. Kita ketemu lagi minggu depan di Kakak Beradik Podcast. Bye-bye. Bye.